Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, nanti akan saya tambahkan dengan Mazmur supaya menjadi semakin memahamkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu saya katakan lebih dahulu, yaitu hari ini adalah pesta nama Santa Teresia, pelindung misi. Mazmur yang bisa saya aturkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara bisa didengarkan lebih dulu. Seperti orang-orang membuat renungan-renungan atau membuat sharing-sharing, banyak mengatakan mengenai kerendahan hati dan kerendahan hati dan kerendahan hati. Mazmur mengatakan demikian. Mazmur 131 ayatnya 1, 2, dan 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Teresia dari kanak-kanak Yesus biasa disebutkan mengenai bula-bula. Saya menganggapnya demikian. Sebagai pelindung misi, Santa Teresia mau dijadikan bula oleh Tuhan Yesus. Maksudnya, pandangan saya adalah dikongkon rono gelem, dikongkon rene gelem, ditelendang rono gelem, di treble gelem, di apa saja gelem. Nggo bal-balan ya gelem. Inilah kata-kata dalam bahasa Jawa. Minggu bal-balan, ya. Santa Teresa kecil menghendaki dirinya berani menjadi orang yang mau menjadi bulanya Tuhan Yesus. Nggo bal-balan ya gelem. Dalam pelayanan-pelayanan kita, kadang-kadang memang kita menjadi bal-balane. Bal-balane sapa? Bal-balane sing duwe keinginan. Misalnya Romo mempunyai keinginan ini, lalu kita harus begini dan begini, panitia harus begitu ya. Itulah menjadi bolanya. Dan dilakukan dengan apa? Dengan cara yang baik. Ya ikhlas, ya rendah hati, ya tidak usah gedumel, ya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang penting yang mau saya sharingkan pada Bapak Ibu untuk
bacaan hari ini selain mengenai apa yang dikatakan Santa Teresa itu tadi, yaitu mengenai pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menjawabnya terlebih dulu dengan, pokoknya masuk surganya dulu. Nah, ini syaratnya. Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat, dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan saja, dari Teresa, dari kanak-kanak Tuhan Yesus mau menjadi bulan. Ya, mau menjadi bal-balane Gusti, sudah masalah. Nah, ini yang pertama kali harus bertobat dulu. Bertobat berarti ya berbalik 180 derajat. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu menjadi seperti anak kecil. Nek wis dadi kaya anak kecil itu ya semanut. Apapun yang dikatakan orang tua, apapun yang dikatakan orang yang lebih dewasa, apapun yang dikatakan oleh kakak-kakaknya, ya manut. Enggak macam-macam. Lalu yang kedua, baru dijawab oleh Tuhan Yesus. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kesombongan dan seterusnya, dan teman-teman kesombongan itu sangat luar biasa di dunia ini. Apalagi dalam hal kekayaan duniawi, gebiar duniawi. Barang siapa merendahkan diri. Ini sangat berbeda dengan kalau kita hanya mengatakan rendah hati. Itu sangat berbeda. Karena apa? Karena merendahkan diri itu mau menjadi rendah dari siapa saja yang dihadapi, siapa saja yang sedang diajak berbicara, siapa saja, dan lebih-lebih pasti kepada Tuhan. Merendahkan diri itu sangat susah. Kalau hanya kata-kata jadilah seorang yang rendah hati, itu hanya di luaran saja. Tetapi kalau jadilah orang yang mau merendahkan diri, itu sangat terasa sekali. Meskipun kita lebih pintar, lebih kaya, lebih ganteng, lebih gagah, merasa, rendahkanlah diri kita. Mau, cobalah merendahkan diri. Kita punya emas, kita punya mobil, kita punya sepeda motor yang baik, dan rumah yang bagus. Mau merendahkan diri di hadapan orang? Belum tentu, bukan. Tetapi kalau hanya kata-kata rendah hati, apa itu kata itu? Tidak masuk ke dalam hati pikiran. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, marilah kita diingatkan kembali untuk menjadi anak kecil yang mau merendahkan diri, yang mau seperti tadi dikatakan, menjadi seperti anak kecil, lalu mau merendahkan diri. Sudah menjadi anak kecil, merendahkan diri lagi. Ini yang kita perlu perhatikan. Tidak semua orang bisa, tidak banyak orang yang bisa. Mari kita renungkan itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan menggereja, di lingkungan, di komunitas-komunitas kita. Amin. Berkah dalam.